Halo bunda-bunda semua, apa kabar? Terima kasih sudah mengklik channel ini ya. Ini adalah postingan saya tentang evaluasi keuangan di bulan September kemarin. Bagaimana bunda-bunda semua? Apakah sudah melakukan evaluasi? Bahkan mungkin sudah menjalankan budgeting ya. Oke, ini semua sudah saya tuliskan rincian pengeluaran dari seluruh kategori pengeluaran di sepanjang bulan September. Nah, hari ini saya akan mengisi kolom aktual dan sisa. Teman-teman, ini sudah saya lakukan sebenarnya di akhir September kemarin ya. Seperti biasa saya selalu postingnya agak terlambat karena memang cukup banyak kesibukan, jadi saya curi-curi waktu meski videonya sudah lama saya buat. Oke, ini langsung saja per kategori saya akan total, dimana untuk kategori les anak saya, uang sekolah sampai dengan OVO ya, itu adalah pengeluaran secara debit online dan sudah saya rinci hampir semuanya dana terpakai. Selanjutnya pengeluaran dalam bentuk cash. Ini saya tuliskan ya, ini saya totalkan dari total rincian pengeluaran yang saya tuangkan di dalam kolom aktual. Oh ya teman-teman, khusus di bulan September kemarin, saya rasa secara pribadi ya, saya cukup banyak menambah pengeluaran. Jadi mungkin untuk sisa di bulan September ini tidak sebanyak di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Agustus. Dikarenakan anak saya yang nomor 2 kan sudah mulai masuk TK ya, dan nominal uang sekolahnya juga tidaklah, menurut saya tidak murah. Ditambah lagi kegiatan di luar sekolah itu ada beberapa yang menambah biaya, belum lagi beberapa acara-acara sosial seperti acara duka atau mungkin kegiatan lainnya, itu cukup juga mengeluarkan dana yang tak terduga atau tidak masuk sebenarnya di budgeting saya bulan lalu. Namun beberapa itu saya keluarkan dari binder sinking fund. Itulah saya juga sangat bersyukur memiliki sinking fund yang saya sisihkan setiap bulan. Cukup menolong ketika ada aja pengeluaran tak terduga yang tidak bisa lagi diambil dari budgeting yang udah disusun secara bulanan, bisa digunakan dari kategori sinking fund yang sudah kita punya. Nah, demikian ya teman-teman. Oke, ini semua total aktual sudah selesai saya isi dan sudah saya total. Ya, ini 4.466.000 total pengeluaran yang sebenarnya di bulan ini. Di sini juga saya ada kesalahan ya, selisih 100.000. Ternyata itu dari penjumlahan rincian pengeluaran di galon air mineral dan gas. Seharusnya total aktualnya itu 197 bukan 97. Jadi sebenarnya total aktualnya keseluruhan itu bukan 4.466.000 melainkan 4.566.000. Namun di kolom sisa ini semua sudah tepat ya, tidak ada lagi kesalahan. Ini saya lagi mencoba menotalkan, ini dia ya, 994.000. Nah, ini ada penurunan dibanding bulan sebelumnya tapi tidak mengapa, yang penting masih bisa menabung ya bunda-bunda. Oke, ini saya keluarkan masing-masing sisa yang ada di dompet pintar ya, yaitu pengeluaran di kategori cash, mulai dari weekly sampai kategori lain-lain. Sedangkan untuk sisa wifi dan dan listrik ya, itu kan ada 100 dan 120 ribu ya, 220 itu nanti saya keluarkan secara terpisah karena itu kan debit online, jadi saya harus tarik dulu dananya dari rekening begitu, jadi nanti nominalnya bisa sesuai 994.000. Oke, ini adalah saat-saat yang paling semangat ya ketika mengeluarkan sisa-sisa dari budgeting di bulan sebelumnya. Berharap nominalnya bisa menambah amplop celing kalau di saya. Oke, sudah saya keluarkan semuanya ya bunda. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, untuk sisa wifi dan listrik
ini saya tarik secara terpisah sebesar 220.000. Dan wifi biasa ini habis ya, tapi karena bulan lalu suami yang bayar, dia yang bayar untuk bulan lalu, jadi saya cuman mengeluarkan pulsa handphone saja ketika berada di luar rumah ya, kan menggunakan paket pribadi ya, saya pakai 30.000, itu sisanya ada 120 karena wifi tidak saya yang bayar. Oke, ini semua sudah saya pisah-pisahkan berdasarkan nominal ya, supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Dan dari totalnya nanti ini kan ada 994.000 ya, jadi saya inisiatif karena tanggung ya, 6.000 lagi 1 juta. Saya pakai nanti dana dari uang bebas. Jadi selama ini kalau misalnya ada sisa receh dari budgeting, biasa saya punya binder khusus untuk menampung uang receh itu. Lama-lama kalau dikumpulkan hasilnya bisa lumayan ya. Jadi ini untuk menambah-nambah total yang dibutuhkan seperti ini. Tanggung 6.000 lagi supaya 1 juta, nanti saya akan ambil dari uang bebas. Begitu ya bunda-bunda. Oke, ini saya total kembali uang cash ini per masing-masing nominal untuk mencocokkannya sesuai dengan sisa yang 994.000 tadi ya. Oke, ini dia sesuai ya bunda-bunda, jadi tidak ada selisih dengan uang fisik, sesuai pencatatan dengan sisa uang yang ada di dompet pintar. Oke, karena ini banyak uang receh ya, nanti saya akan tukar ke nominal 50.000. Sebelumnya saya tambahkan dulu 6.000 dari uang bebas yang saya jelaskan tadi, sehingga totalnya menjadi 1 juta. Nah, ini akan saya masukkan ke amplop challenge dan ada 20 amplop yang akan saya isi nanti, karena masing-masing amplop diisi Rp50.000. Nah, ini saya tukar ya menjadi pecahan Rp50.000, dan ini dia totalnya ada 1 juta rupiah. Dan sekarang kita akan isi amplop celeng ini, per masing-masing amplopnya nominalnya Rp50.000. Oke, ini dia amplop challenge saya yang berjumlah 100 amplop. Sudah ada 54 amplop yang berisi ya teman-teman, di 2 kali budgeting, yaitu sisa budgeting Juli dan Agustus. Nah, untuk sisa di bulan September ini ada 20 amplop, berarti dari nomor 55 20 amplop berarti sampai nomor 74. Ini saya ambil dulu amplop kosongnya ya, 55 sampai 74. Oke, ini berjumlah 20 amplop yang akan diisi sebagai tabungan dari sisa budgeting di bulan September. Demikian cara saya menabung ya bunda-bunda. Bagaimana dengan bunda-bunda di sana? Mungkin kita cara ada yang sama, ada juga yang berbeda, tidak mengapa. Yang mana saja yang kita pilih, yang penting menambah semangat kita ya para bunda untuk bisa tetap menabung. Oh ya, sekalian juga saya mau sharing sedikit ya. Mungkin di antara kita juga bisa merasakan beberapa bulan terakhir ini kondisi memang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita menyimak berbagai pemberitaan baik di media sosial maupun di media yang lain ya. Kalau negara kita juga sudah mulai memasuki masa resesi, kira-kira seperti itu ya. Walaupun memang bukan cuma negara kita yang seperti ini, secara global juga sudah merasakan ini sebagai dampak COVID yang masih berkelanjutan. Mungkin bisa kita lihat dari tingginya harga emas ya, menandakan dunia memang sedang tidak baik-baik saja ya. Karena harga-harga kebutuhan pokok setelah sempat inflasi naik semua. Nah, sekarang mungkin di beberapa tempat, terutama kalau di tempat saya ya di Kota Medan, itu ada beberapa kebutuhan pokok ataupun barang-barang yang sedang turun harga. Sebenarnya kalau bagi konsumen ini menguntungkan, tapi sebenarnya ini sinyal bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja sekalipun mengalami deflasi, karena
itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat itu sedang dalam kondisi lemah. Jadi mungkin kalau diperhatikan kondisi tempat-tempat perbelanjaan seperti mall ataupun mungkin pembelanjaan online gitu ya di pasar, itu ada penurunan konsumen yang cukup besar karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ya karena PHK atau bagaimana, karena saat ini sedang efisiensi perusahaan sehingga otomatis mengganggu kebutuhan setiap rumah tangga, harus belajar berhemat secara luar biasa demi mempertahankan hidup. Jadi kalau menurut saya teman-teman, bagi kita yang masih diizinkan Tuhan memiliki penghasilan berapapun itu ya, mari kita untuk tetap tidak kalap untuk belanja, berusaha untuk tetap hidup sederhana atau mungkin bisa lebih hemat kalau masih bisa, tapi jangan lupa untuk tetap berusaha menabung. Kalau masih bisa, tidak perlu menambah utang kecuali memang sangat-sangat urgent. Itu pun kalau masih ada pihak keluarga yang bisa menolong sehingga kita bisa pinjaman tanpa bunga sih lebih baik lagi kalau menurut saya. Oke, ini saya sudah selesai mengisi 20 amplop masing-masing 50.000 dan saya sudah update catatannya ya, tambah 20 amplop untuk sisa keuangan di bulan September. Ini saya simpan lagi amplopnya, dan ini adalah akhir dari video saya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi kita di channel berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bye bye.